Puji dan syukur kehadirat Allah, selawat dan salam ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para al dan sahabat beliau sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pengajian ilmu Fardhu Ain, tauhid, tasawuf dan fikih atau tastafi yang diselenggarakan oleh panitia di Masjid Kebanggaan kita, Masjid Raya Baitur Rahman ini. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan sedikit waktu untuk kita mempelajari lanjutan daripada ilmu yang salah satu ilmu Fardhu Ain, yaitu ilmu tauhid. Dan pada malam ini kita sampai kepada sifat yang wajib pada Allah yang ketiga, dan sifat yang ketiga ilmu, artinya mengetahui, yaitu sifat yang qadim lagi azali, yang berdiri dengan zat yang qadim, yang takluk ia dengan segala yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang jaiz. Telah beberapa kali pengajian yang telah lalu mengenai ilmu tauhid ini, baru sampai kita kepada sifat yang ketiga. Rupanya yang panjang lebar uraian yang telah lalu tentang dalilnya, tetapi oleh pengarang Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam tidak dinyatakan bahwa yang wajib yang pertama sifat wujud ini dalilnya. Tidak demikian penjelasannya, hanya langsung beliau menulis ayat-ayat, mungkin ada juga hadis yang sebagai dalil kepada sifat yang pertama, yaitu wujud. Ini membuktikan bahwa alangkah salahnya orang yang mengatakan kenapa imam kita di dalam bidang ilmu tauhid berimam kepada Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, yang beliau ini bukan ulama sahabat. Kalau enggak salah sudah tabi'in atau tabi'in bahkan. Kan semuanya berpedoman kepada Rasulullah seharusnya. Jawabannya adalah beliau berdua inilah yang membukukan ilmu tauhid. Masa sahabat tauhid sudah ada, tidak ditulis, karena mereka belajar langsung pada Rasulullah. Rasulullah sebagaimana kita ketahui kan enggak bisa menulis, enggak bisa membaca yang ditulis, tetapi beliau menghafal. Karena menghafal tidak perlu kepada bisa menulis dan membaca yang tertulis. Tauhid itu sudah ada masa Rasulullah, masa sahabat, tetapi yang membukukan, yang menulis adalah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Contohnya sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Sirus ini oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Karena dasar kitab Jawi ini, Siyarus Salikin ini adalah Mukhtasar Ihya. Kalau Ihya Ulumuddin itu 4 jilid, diringkaskan hanya
lebih kecil daripada jilid pertama ini, keringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yang panjang lebar itu adalah dalilnya yang terdiri daripada ayat, tempat Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi mengutip sifat-sifat yang wajib pada Allah sebagaimana yang telah kita ketahui adalah 20 sifat dan 20 yang mustahil, 1 yang harus. Ini coba kita lanjutkan, mana dalil yang Allah itu bersifat dengan sifat ilmu. Arti ilmu mengetahui. Ilmu pada Allah semenjak adanya Allah. Adanya Allah dengan wujud. Wujud adalah sifat yang qadim. Arti qadimnya bahasa Aceh hana menjana citkana, tapi hana menjana menyogotanya mejan tanggal lahir, urau lahir, tapi Allah citkana nyakeun qadim, hana didahului oleh hana. Nah katanya hana ile lihana baru na nyakeun baharu atau hadis. Nah Allah qadim citkana hana mujanna. Sifat ilmu pun lagi nyan, sifat ilmu yang maknanya buno Allah mengetahui segala sesuatu karena semenjak nanya Allah, menyona Allah qadim, ilmu pun qadim jid. Lagi azali yang berdiri dengan zat yang qadim. Ilmu terdapat pada zat Allah sebagaimana zat Allah qadim, ilmu pun qadim. Takluk ia dengan segala yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang jaiz. Makna takluk punya definisi dalam bahasa Arab, talabus sifah amran zaidan ala qiyamiha bidzat, dituntut oleh sifat yang kana ba'zat Allah sesuatu pekerjaan yang lebih selain berdirinya sifat dengan zat. Nya berlainan dengan sifat hayah. Menyo hayah yang makna hidup nyan diperle li hayah zat Allah menteng untuk bersifat zat Allah dengan hidup. Tetapi gepu udip orang lain, gepu udip getanya dengan hayah, maka hayah hana ta'aluk, hana dituntut yang selain zat Allah tempat ideng. Tapi menyokut derah dituntut selain zat Allah pun perle ke zat tempat ideng kudrah, olehnya perle sesuatu yang gohlomna untuk dipenah, kekan takluk kudrah kepada yang jaiz. Tetapi ilmu takluk kepada wajib. Contoh wajib na Allah, wajib na gedepa oleh Allah na droga. Kepada yang mustahil, Allah hanya ma'anik gedepa oleh Allah ganyan hanya ma'anik, dan yang jaiz gepegat alamnya, alam semesta itu hukumnya boleh. Jadi ilmu yang kana zat Allah tempat idam perlu kepada yang wajib, yang mustahil dan harus tempat bekerjanya ilmu. Tang hantalah menyatakan makna takluk tempat bekerja, berlainan dengan hayah. Hayah menghidupkan Allah dengan sifat hayah, tidak perlu menghidupkan orang lain. Hana kerja hayah selain pak zat Allah. Gepudik bertanya dengan kudrah kan dengan hayah. Jadi ilmu takluk kepada wajib, mustahil dan jaiz. Nyodali tapi sayang hana ketuli
Mia baca aju-aju hana tadu mia hana tajelaskan teh dali Allah bersifat dengan sifat ilmu. Na dalam Al-Quran wa annahu ta'ala alimun bi jami'il ma'lumati muhitun ilmuhu bima yajri min dahumil aradina ila a'las samawati. Allah Ta'ala artinya dan wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mengetahui ia dengan segala yang maklum, yakni segala yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang jaiz sekaliannya itu diketahui oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya yang kadim lagi azali, yang meliputi ilmunya itu dengan sekaliannya yang berlaku daripada bawah 7 petala bumi hingga yang di atas 7 petala langit, daripada aras dan kursi dan lainnya. Jadi ilmu Allah Ta'ala dengan bersifatnya Allah Ta'ala dengan ilmu, berarti Allah Ta'ala menjadi yang mengetahui segala sesuatu yang mungkin ta'alluq ilmu, yaitu yang wajib, mustahil dan jaiz, sehingga ilmu Allah itu meliputi apa yang terjadi di bawah 7 lapis bumi dan di atas 7 lapis langit. Berbeda dengan ilmu tanya nyoka pada nak terpulih ilmu tanya pi awai hana dudona dan satu saat mungkin akan hilang kembali. La ya'zubu an ilmihi misqalu dzarratin fil ardi wala fis sama, bal ya'lamu dabiban namlatis sauda fil lailatil dhalma ala sakhratis sama wa yudriku harakatat dzarri fil jawil hawa wa ya'lamu sirra wal akhfa. Artinya tiada sunyi daripada ilmu Allah Ta'ala itu setimbang semut yang kecil, barang yang di dalam bumi dan barang yang di dalam langit, dan lagi terlebih mengetahui akan gerak kaki semut yang amat kecil yang sangat hitam di dalam malam yang amat kelam, di atas batu yang amat keras lagi licin, dan mendapat Allah Ta'ala itu akan gerak semut yang kecil di dalam hawa, dan mengetahui ia akan rahasia yang khafi dan rahasia yang terlebih khafi dengan ilmunya yang kadim. Allah Ta'ala hana tusam ilmu Allah Ta'ala ube doi pe dalam bumi gedepa, boh di bumi boh di langit. Bahkan gerak langkah sidom hitam di malam yang hitam, di atas bate yang licin yang gedepa oleh Allah Ta'ala. Itanya lelampu mentang ke hana di saholi hana tepu-pu yang terjadi di saat sebut, dan menancit Allah gedepa lom gerak kaki sidom yang paling ubud yang sangat hitam di dalam malam yang kelam, dan Allah gedepa lom gerak sidam yang paling kecil di dalam udara, dan Allah gedepa rahasia yang kesom dan rahasia yang sangat kesom memendumnya gedepa dengan ilmu Allah yang kadim. Wa yattali'u ala hawajisid dhamairi wa harakatil khawatiri wa khafayatis sarairi ya'lamu qadimun azaliyun bi ilmin qadimin azaliyin lam yazal mausufan bihi fil azali la ya'lamu mutajaddidun hasilun fi dhatihi bil hululi wal intiqal. La bi ilmin mutajaddidin, artinya dan melihat Allah Ta'ala itu dan mengetahui ia atas cahaya-cahaya di dalam hati kita, dan mengetahui ia akan segala gerak cita-cita yang di dalam hati hambanya, dan mengetahui ia akan segala rahasia yang tersembunyi dengan ilmunya yang kadim dan lagi azali, yang senantiasa ia bersifat dengan dia di dalam azali, yakni di dalam ilmu Allah Ta'ala yang kadim lagi azali.
yaitu yang tiada berubah, bukan dengan ilmu yang baharu yang berubah. Yang maha suci Allah Ta'ala itu daripada hasil di dalam zatnya yang maha tinggi itu dengan ditempati oleh ilmu yang baharu, dan maha suci pula ia daripada berpindah ilmunya kepada yang lain. Allah getepu dan degekalan pua yang na di dalam hati kitanya. Hati kitanya bergerak paling halus. Kadang-kadang mekedro kitanya hana tathe, tapi Allah nethe saat hati kitanya bergerak dalam cita-cita. Dan Allah getepu lam rahasia yang tethom, ngempe getepu dengan ilmu yang kadim lagi azali. Allah senantiasa bersifat dengan ilmu yang kadim dan azali. Allah hana berubah, bukan ilmu yang baharu. Menyo ilmu yang baharu awai jahil Allah dudo baru ilmu lagi kitanya awai hana da tepu sapu dudo ta ya meruno kata tepu. Allah hana lagi nyan, karena tak fikir kepada Allah sesuatu yang tak fikir ditimung dari pikiran nyan memandumkan yang betul tak fikir hai timung nyan memang nyo menang tentang kan nyo tak bayang Allah ena tak bayang asai mentemung mentang kan mendum tak fikir le nyan ke barunya. Maka na bahasa Arab yang kente adi takkan tu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Semikir pada makhluk, beda semikir pada zat Allah. Karena tak guna pikiran untuk tak fikir kepada zat Allah, mu fikir yang kan tu salah, sesat. Maka hana pu fikir zat Allah nyan pakiban. Kan kali terjadi masa Rasulullah getanyang pada Rasulullah alih sahabat tanyang alih orang munafik, alih orang musyrik. Tuhan kata Muhammad, apakah dari emas, perak atau perunggu? Nyan hinan tren suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Muhammad tak jawab Allah ahad, Allah esa. Mana esa? Hana mususun zat, hana mususun sifat dan le sifat, hana le af'al. Yang terjemahan kira-kira daripada suratul Ikhlas. Jadi selama tak fikir Allah kan lagi ditanya fikir. Tak fikir le tinggal itu alah kake lagi droga Allah Ta'ala tak fikir le yang baru betul. Menyo lain dia tak fikir, menyo Allah hang gebi fikir, gebi fikir pada makhluk karena makhluk dan alamnya jika dalil kepada adanya Allah. Yang kabeh yang kelih di hadapan yang dijelaskan tentang sifat ilmu. Dan sifat yang keempat al-iradah, artinya adalah Allah Ta'ala itu menjadikan akan segala alam ini dengan dikehendaknya dan dengan ikhtiarnya dan dengan kasatnya, tiada dengan tergagah. Karena iradah Allah Ta'ala ta'aluk ia akan segala mungkin yang jaiz dengan sekira-kira menentukan ia akan dia daripada adam kepada wujud dan daripada wujud kepada adam, dan segala sifat yang harus bagi mungkin itu yaitu ditentukan daripada sifat kaya kepada sifat fakir, daripada fakir kepada kaya, dan barang sebagainya daripada segala sifat yang berlawanan itu. Allah Ta'ala sifat yang nomor put iradah, artinya Allah Ta'ala menjadikan segala alam dengan berkehendak, kan terpaksa. Digagah menyebelang kitab Jawa terpaksa. Hana terpaksa Allah berkehendak untuk menjadikan alam, berkehendak ataupun ikhtiar ataupun kasat
bukan dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh seseorang. Karena sifat iradah Allah Ta'ala-nya takluk kepada yang mungkin, yang jaiz. Sesuatu yang mungkin, yang golomna takluk iradah gerobah daripada tetap pada hana kepada rencana untuk gepena. Golomna tapi yang pernah kudrah hantu iradah dalam lagi bahasa betul konseptor ba Allah Taala najin konsep bila tetapi kalau kita tanya dia konsep mu minan mu tonton ada pubut alian baru ada pubut ya, terjadi ba Allah Taala bersama konsep dan kudrah gepena menyo iradah dari hana getanya ge iradah kepada ana alanya gepena dengan iradah dengan kudrah. Ba'annahu ta'ala muridun lil kainat mudabbirun lil hadisat fala yadri fil mulki wal malakut qalilun aw kasirun saghirun aw kabirun khairun aw syarrun naf'an aw darrun imanon aw kufrun irfanon aw nukrun fawzun aw khusranun ziyadatun aw nuksanun ta'atun aw isyanun illa bi iradatihi wa bi qada'ihi wa qudrati wa hikmatih wa masyiatih fama syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Artinya dan wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Taala itu yang menghendaki bagi kejadian segala mungkin itu, yakni menjadikan Allah Taala segala mungkin itu dengan kehendaknya dan dengan ikhtiarnya yang kadim, tiada dengan tergagah, dan mentadbirkan ia bagi segala yang baharu dengan tadbirnya yang kadim. Maka tiada berlaku sesuatu yang di dalam alam mulki, yakni alam ajsam, dan yang di dalam alam malakut, yakni di dalam alam arwah dan alam yang gaib, sama ada sedikit atau banyak, dan sama ada kecil atau besar, dan sama ada baik atau jahat, sama ada manfaat atau mudarat, sama ada iman atau kufur, sama ada ma'ruf atau mungkar, sama ada kemenangan atau kerugian, sama ada lebih atau kurang, sama ada taat atau maksiat, melainkan adalah sekaliannya itu jadi dengan iradah Allah Ta'ala dan qada'nya dan kadarnya dan hukumnya dan kehendaknya. Maka barang yang dikehendakinya itu jadi, dan barang yang tiada dikehendakinya itu tiada ia jadi. Jadi pemantang yang di dalam alamnya, buh alam mulki yang ditekalan alam dunia, buh alam arwah, alam langit dan sebagainya, hana terjadi melainkan dengan iradah daripada Allah. Nah, konsep daripada Allah. Tetapi di masa iradah belum terjadi adalah dengan kudrah. Wala yakhruju an masyiatihi laftatun nadir wala faltatun khatir bal huwal mubdi al mu'id al fa'al lima yurid la radda li hukmi wala mu'aqiba li qada'i. Artinya tiada keluar daripada kehendak Allah Ta'ala barang sekerlip mata, dan tiada keluar daripada kehendaknya itu barang yang satu gerak cita-cita yang di dalam hati. Tetapi adalah Allah Ta'ala itu yang menjadikan ia akan segala permulaan segala mungkin itu daripada Adam kepada wujud, dan mengembalikan ia akan keadaan segala mungkin itu kemudian daripada memfanakan ia akan dia kepada wujud. Yang ini adalah Allah Ta'ala itu yang mulai akan keadaan segala mungkin itu daripada Adam yang sabit kepada wujud yang pertama, dan yaitu di dalam dunia, dan adalah ia mengembalikan akan keadaan mungkin itu daripada Adam yang lahir kemudian daripada memfanakan ia akan dia kepada wujud yang kedua, yaitu di dalam akhirat yang kekal, dan adalah ia berbuat barang yang dikehendakinya padahal tiada suatu yang menolak akan hukumnya itu, dan tiada suatu yang melintangi bagi segala qadanya. Jadi Allah
berangkapa yang akan terjadi memandung na masyiah, na kehendak daripada Allah. Boh bak pun Allah yang mulai kejadian pertama, kejadian hino udip ketanyo dalam dunia, kemudian lih gepu fana mati mandung, Allah gepu udip lom ketanyo kali yang kedua. Udip yang pertama udip untuk fana, udip yang kedua udip untuk kekal dan baqa. Allah berbuat, hana urung protes, hana urung iktirat, hana urung pegahkan lagi yang bubut li Allah Ta'ala. Fala mahraba li abdin an maksiatih illa bitaufiqih wa rahmatih wala quwwata lahu ala ta'atih illa min mahabbatih wa iradatih. Artinya maka tiada lari bagi hamba itu daripada maksiatnya melainkan dengan taufik Allah dan rahmatnya, dan tiada kuat baginya atas berbuat taat melainkan dengan kasih Allah Ta'ala dan iradahnya. Mungkin sama dengan pengertian atau tafsir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kitanya untuk tak tinggal maksiat nyan hana cara menyohana merumpak taufik dan kasih sayang daripada Allah. Menancit kitanya ingin tat untuk berbuat taat nyan han sanggup menyohana keberi rasa cinta dan iradah daripada Allah. Lawid tama'al insu wal jin wal malaikah wasyayatin ala ayyuharriku fil alam darratan aw yuskinuha duna iradatihi ta'ala wa masyiati la ajazu an. Artinya jikalau berhimpun segala manusia dan segala jin dan malaikat dan segala syaitan atas berkehendak ia bahwa menggerakkan mereka itu di dalam alam ini akan semut yang amat kecil, atau berkehendak mereka itu akan mendiamkan akan dia dengan tiada kehendak Allah Ta'ala dan tiada dengan iradahnya, niscaya lemah mereka itu daripadanya. Musafat jin, manusia, malaikat, syaitan na doi yang tetap gena gerak atau doi yang bergerak gena pun tetap tanpa kehendak daripada Allah, lemah mandum han sanggup. Wa anna iradatahu qa'imah bidzatihi fi jumlati sifatihi lam yazal kadzalika mausufan biha muridan fi azalihi li wujudil asya fi awqatiha allati qaddaraha fa wujidat fi awqatiha kama arada fi azalihi min ghairi taqaddumin wala ta'akhurin bal waqa'an ala wifqi ilmihi wa iradatihi min ghairi tabaddulin wala taghayyurin. Artinya dan wajib kita i'tiqadkan bahwasanya iradah Allah Ta'ala itu berdiri dengan zatnya di dalam perhimpunan segala sifatnya, yakni adalah iradah Allah Ta'ala itu sifatnya yang kadim lagi azali, yang berdiri ia kepada zatnya yang kadim seperti segala sifatnya yang lain yang kadim, yang berdiri kepada zatnya yang kadim adalah Allah Ta'ala itu senantiasa demikian itu bersifat dengan segala sifatnya yang kadim itu, padahal ia menghendaki di dalam azalinya, yakni di dalam ilmunya yang kadim bagi wujud segala sesuatu yang baharu ini di dalam segala waktunya yang mentakdirkan ia akan dia, yakni di dalam waktunya yang menentukan ia akan dia, maka jadilah suatu itu di dalam segala waktunya yang tertentu itu seperti yang dikehendakinya akan dia dalam azalinya, yakni di dalam ilmunya yang kadim itu dengan tiada terdahulu daripada waktunya yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itu di dalam ilmunya, dan itu tiada terkemudian daripada waktunya, tetapi jatuh ia atas muwafaqah ilmunya dan iradahnya dengan tiada berganti-ganti dan tiada berubah-ubah. Apa yang ka gede-gede di Allah untuk yang gede-gedenya adalah dengan iradah, sifat iradah yang dideng pada zat Allah, termasuk dalam jumlah sifat-sifat lain yang wajib pada Allah, yang pakibannya dalam ilmu artinya akan terjadi tepat waktu, watagu konsep dengan iradah pun tepat waktu, hana terdahulu, hana tertakhir,
hana bertukar dan hana berubah. Dari firman Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya apabila datang ajal mereka itu, yakni apabila datang waktu jadi mereka itu atau datang waktu mati mereka itu, niscaya tidak dapat terkemudian barang satu saat dan tidak dapat terdahulu barang satu saat. Idza jaa ajaluhum, menyokatanya apa makna kan ajal mati, tetapi hinakan apabila truk tempo lahir atau tempo mati. Ditanya ajal mati sampai ke dia dan kerja payah tak apa hanya tak fikir-fikir ajal bak pun na tempo tanggal lahir, ajal segala tanggal mati. Yang konsep Allah Taala tidak bertukar sesuai dengan ilmunya. Lang ilmu Allah Taala pajang tangai na katanya ada konsep lagi nyan kan lagi intinyur katanya ilmu lain konsep lain, ilmu saput lawa salimang salapan baru kancu. Dabbaral umura kullaha la bitartibi afkarin wala tarabbusi zamanin falidzalika lam yusghilhu sya'nun an sya'nin. Artinya mentadbirkan Allah Ta'ala itu yakni memerintahkan ia di dalam dan mengira-ngirakan ia akan perbuatan yang di dalam ilmu itu dengan tiada terdahulu oleh pikir dan tiada dibicara dan tiada berhenti di dalam satu zaman. Maka dari karena demikian itulah tiada membimbangkan akan dia oleh satu perbuatan daripada perbuatannya yang lain. Allah Ta'ala cara agama tu hana fikir-fikir le, memang benar luntanya menyocok konsep tak pegah Allah konseptor sang-sang kan ngawai pegah gambar-gambar le ke hana menan pada kejadian bak kitanya onyo pun tak meruno le karena ilmu alnian tak konsep apa yang akan tanya puput dengan ilmu yang kana alnian baru tindak lanjut tak puput menyok Allah Taala siga kahait fikir pakiban kejadian tiga ba Allah Taala menduhana perlu fikir yang tanya haime ba boleh di sebab tak hukum dengan tanya pandai cocok dengan tanya dengan Allah je Allah tanya baru ba Allah Taala hana matu waktu begah awai ilmu duduk rencana awalnya baru pubut nyan bak katanya bak tak pegah Allah Taala kan lagi nyan hana surah ba Allah Taala lalu le gejak murno le piu siat ni baru fikir putar pubut olehnya le pegak konsep baru mulai pubut hana lagi pada Allah hana rintangan hana bimbang punya Allah Taala kedali yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'n. Artinya memohonkan akan Allah Taala itu oleh segala isi 7 petala langit dan segala isi 7 petala bumi tiap-tiap hari dan tiap-tiap masa, yaitu di dalam perbuatan. Nah, urang dalam langit dan bumi dia tanya Allah Taala urangnya puput hantar doa pegah menjawabnya misi tanya long malamnya puput langsung puput Allah Taala hantar doa jawab sebab nabut sabe dan hana awai hana akhir hana awai ilmu duduk konsep duduk puput hana doa jawab yang kita jawab pucit jawab lagi Quran jawab kulla yaumin huwa fi sya'nin. Tiap-tiap hari Allah ada kerja. Apa yang dia kerjakan detiknya puput oleh saat puput hana detik-detik ba Allah Taala. Detik-detiknya baru bak katanya yang demikian kalau beberapa sifat yang tanya pelajari insya-Allah akan datang sifat yang kelima iaitu sama. dan memastikan bahwasanya bagi
singkat dan padat. Persilakan dulu diserahkan. Dan dengan ilmu yang telah aku bahaskan tadi, kami ada menjadi pertanyaan. Rasulullah SAW ada hadis yang dengan saya di zaman seakan-akan Rasulullah mengetahui masa yang terjadi apa yang akan datang. Bagaimana dengan yang kedua, bagaimana kepercayaan kita tentang ramalan? Kalau dulu ulama-ulama itu banyak juga meramalkan akan terjadi hal-hal ini, umpamanya pada tahun ini. Kemudian pada sekarang banyak juga ramalan, banyak ramalan cuaca, ramalan jaminan dan lain. Bagaimana dengan kemudian yang kedua kaitannya dengan dalam masyarakat Aceh keberkah ataupun ancaman. Kaitan dengan ancaman ini masalah balik. Punya lagi-lagi yang akal itu yang 4 balik yang 4 balik seakan-akan bukan ahli, berarti gertak ataupun ancaman. Bagaimana apakah yang salah ini atau tidak? Yang ketiga, sebagian daripada masyarakat Aceh ada sifat dan sifat heko. Jadi dua sifat ini sudah dimaklumi oleh masyarakat Aceh. Bagaimana pandangan tasawuf terhadap dua sifat ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buno, kita telah mempelajari tentang sifat ilmu. Ilmu Allah berbeda dengan ilmu kita. Beda yang paling raya. Ditanya hana ilmi awai dudo baru na ilmi, awai jahi dudo baru na ilmi. Ilmu Allah qadim dan azali, menyatakan semenjak na mubayang ke hana ile semenjak na Allah na mubayang awai hana ile menyona hanjekeun semenjak kiban takun menyoka Allah watena menyawatena na watehana ti hana tu mungkin belet dan fikir kepada Allah takun hana tu Allah ketemu sesuatu dengan ilmunya yang qadim dan azali, hana didahului oleh jahil dan hana. Timoh tu pertanyaan hadis tebakan Rasulullah untuk masa yang akan datang. Nah, padumpa-dumboh yang model sayati zamanon ala ummati. Selagi akan datang satu masa pada umat lun. Nya nuroje gemarit Nabi datang uronyo. Antara lain yang na lun ingat tapi hana lo apai. Sayati zamanon ala ummati
yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasi baliyatin awwaluha yarfa'ullahul barakata min kasbi wasaniha yusallitullahu alaihim sultanan zalima wasalisuha tahan tu pula ya yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Na'udzubillah min dzalik. Yang tapi kamahamu lain bagi yang kena puterangkannya munyo ilmu Allah buno kadim dan azali pakan nabi tebakan atau ramalan untuk masa yang akan datang. Berarti nabi pun gedepa yang lagi gedepa oleh Allah, karena yang saya tinyankan gaib lumplahnya ile baik menggawa oleh itu. Nah ayat dalam Quran la ya'lamul ghaiba illallah, yang di tengah-tengah yang hanal tupat surat hanal tupat judna la ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui sesuatu yang gaib melainkan Allah. Menyo lagi yang mutulis hana selain Allah yang tepu sesuatu yang gaib, berarti termasuk nabi pun yang salah gejak reka gejak tebak akan datang laginyo ba umat lun, sedangkan yang termasuk yang gaib golom terjadi pada masa nabi hanjit jauh jih laginyo. Tidak ada yang mengetahui yang gaib selain Allah yang tepu asli kedra. Hana tepu nabi ke tepu oleh Allah. Hangga gelah lidah lah merim. Tepu nabi kan ke tepu kedra ke tepu oleh Allah. Yang kasih yang terjawab bila tahu di hadis ji hana perda jelah kan yang kita contoh saya di ulang lem tepu Allah ke tepu kedra dengan ilmunya yang kadim dan azali, tepu nabinya ke tepu oleh Allah. Saban lagi tepu katanya cik kata apa draw ni melalui ilung melalui gure nasil silah yang nasil silah aliran sesat muawad nah silsilah teruk kepada Rasulullah, teruk kepada Jibril Loh Mahfud atau langsung dengan Allah Ta'ala. Termasuk menyonok tetap dalam tafsir ba ayat hanya di dalam tapi ilun yang lumbut sawi tagayan tafsir sawi nan gepruno di daya termasuk yang gepetepa oleh Allah kepada Nabi kan getepa kedra pajan kiamat yang kan karab han patih ada han patih lumbegah cik karena dasar puno kan getepa kedra oleh Nabi pajan kiamat gepegah oleh Allah tetapi getham baik ka pegah-pegah bagau dalam tafsir ayat buno di dalam tapi menyesawi di dalam hana wafat Nabi kita yang Muhammad segalom gepetepa oleh Allah makana wa mayakunu hatal kiamah. Mahan hana tampak hana tampil beda Nabi kita dengan Nabi yang lain hanjir kurang yang bak tari hanjir sabi dengan Nabi Yusuf di atas Nabi kita Nabi Yusuf buligan Nabi kita mata urau hanjir tak pandang maet gerana mentang hibi iu kan mata rohu pula gerana hai biu tayo salang hanale cahaya kepada pulam menyo bercahaya han pandang kecantikan Nabi oleh sahabat hangga doa cerita karena sahabat dike Nabi mengkuno mandum hanjik pandang menyolo mandum dalu ya otal ke urina anak klep tapi gitu Nabi hang dijepandang oleh sahabat karena lagi mata uro
hang gitu cerita, maka cerita tentang kecantikan sampai ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf judo hana untuk olian judo putra Jalika gitu dari rupa Nabi Yusuf rupa samlako judo cut putra Siti Dalika yang tandakan asal labai atau ingat kebetulan tinggal hana tinggal gagah aja deh kan kajiannya tahu saya ti kan gedepu gedo tapi gedepu le Allah gedepu bak Nabi pojan kiamat tapi geyusom hanggi pegah ke ramalan-ramalan kaitan menggunakan karena ilmu ilmu bintang tetapi hanggi bimuruno katanya rek kesire itu dan tekedi na urang kajet tajak tanyang asai be tayakin hana puput tajak tanyang kura-kura ane katanya ramli kata mita darah baru hiramlah tajak tu menyolang kawan kamu yang ahli walid marhaban bakungan hino ta SMS gede nyo na calon lintu ramli darah baru ramlah klek kagak jauh uju kaje yang hanggebi dalam agama katanya yakin pasti yang namanya ramalan belum pasti lagi ramal cuaca terumum nak kau jeun hanjit tak yakin thang nah hadis apa man ada kahinan wa saddaqahu ujung numita keron yang penting hinan tagai man ada kahinan wa saddaqahu seorang yang datang kepada tukang tenung, tukang ramal, wasaddaqahu nyan kait ji tak tasdek, tak pastikan, tak yakini apa yang dia katakan nyan ujung hanan rupu gede lebat ramai puluh tahun lebu gede mai hana sedekah hana apa kai pegah bak TV singa hujan kau hujan ni ke itanya tak semerah tidak juga kan baje tak ada kau hujan tapi nah menanci yang nak kilang pade ada ju kau jen darun tatup nyan sang hana pupu menyenetanya batung ku lain hanjil de kamurtad kaku be nyembek dawa-dawa nya talung pegah lagi nyan sebab ada wasat laka ataf menjadi kait karena hukum ataf matuhnya na keterikatan kemudian lako ngan purmo karu so ke mana purmo menyolaganya kenuragam bak purmo menyolaganya sabi yang pah taluk dah gede nyan golom taluk sebab nak kata-kata yang pah berarti wate kun yang pah golong pah dapre bajan pah hana pah ka ke lantak ngan kiamat jadi hana jatuh dah karena monyo taklik tapi nyo ka ilmiah daya menyo hanampum karena na urang mantan alumni daya lun pegah cik bacun kamu dalam ilmiah ma'ani ya taklik insya nyo hana natul dalam ilmu ma'ani na insya na khabariyah na warta berita na kejadian monyo insya han hasi makna monyo hana lafaz umpamanya tanu cerai perumo monyo hana takun gata kalun cerai kan han terjadi cerai nyan eukun insya na khabar berita boleh terjadi tanpa berita, boleh tanpa kejadian ada berita. Nyan buno yang menyolagenyo tapi yang pah tataluk leh nyan mantang berita bukan taklik. Taklik harus insya. Misal ji keun menyo
taulang tiga tu lagi kejadian yang kana gata jatuh dalil nyan baru insya untuk tahlik nya laganya boleh lagi puno kolom alian pupep go hukum yang pertama pupep go gejala dalam agama tukang pupep go nyan na akhlak yang hanaget dalam hati ganyan payah pina pupaso sifat yang gad yaitu ruhama kasih sayang, rahmah kasih sayang, lutfu lemah lembut nyan hukum pun